Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama kami berdua, saya dan Tantri ya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kang, kemarin tuh kan lagi browsing cari informasi soal kesehatan. Ya. Jadi ternyata sekarang itu di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, penyakit kardiovaskular itu nomor 1 penyebab kematian. Betul. Nah, bahayanya adalah sekarang itu menyerang ke usia-usia produktif, terutama di rentang usia 30 sampai 40 tahun. Ya, dulu katanya ini penyakit yang menyerang hanya mereka yang usianya lanjut. Oh tidak, usia produktif pun bisa. Contohnya sahabat saya. Yang saya tahu dia ini aktif bersepeda, Jawa sampai ke Bali sepedaannya. Ya ampun, sekarang gimana Kang? Sekarang sehat, cuman memang sempat mengalami serangan jantung dulu. Ada Ari Daging dan juga Mas Boyka, apa kabar? Mas Ari. Masih physical distancing kita ya. Nanti percaya nggak pernah kena serangan jantung loh hari ini? Jadi apa yang Waktu terjadi? itu berapa kena serangan jantung? Tahun 2020. 35. Oh, kan benar. Tapi berarti tiba-tiba atau Ya. sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah ada pernah rasa-rasa nggak enak Nggak dan perasa? tahu ya. Hari ini udah rutin menggunakan teknologi laser. Betul. Rasanya gimana sekarang, Li? Kalau sekarang sih, jadi pas banget. Jadi sebenarnya sebelum diundang ke sini sama Ronald dan Lula waktu itu Tantri, Mas Boyke, itu saya lagi kaget tensi saya 130 gitu. Loh, kok 130 gitu, terus diundang lah ini gitu. Coba gitu sama ini teknologi laser. Saya lumayan rajin ngikutin. Pokoknya kalau 2 minggu pertama 15 menit powernya 1. Iya, saya masih ingat ya. Setelah itu naik. Lumayan rajin. Dan ya sejauh ini sih kalau menurut saya sih yang saya rasain coba tensinya turun sih. Gitu. Jadi berapa tuh? Ya dari sekarang dari 130 yang waktu itu sekarang ya 110 gitu. Normal lagi. Normal. Saya sendiri pengguna teknologi laser juga, jadi bukan Mas Ari aja. Dulu waktu mau operasi mata tekanan darahnya 170/105. Kan saya memang ada keturunan. Tapi kalau saya itu nggak ada gejala apapun, jadi pas ketahuannya pas dicek. Nah dengan teknologi laser juga dalam 2 minggu tensinya turun menjadi 130/80. Dia tetap 130 Dan bisa dilakukan tindakan. Karena kalau kita melakukan operasi dalam keadaan tensi yang tinggi itu boleh. perdarahan. Iya, Oke. betul. Nah, pemirsa, bukan hanya Ari dan juga Mas Boyke yang pernah merasakan manfaat dari teknologi laser. Ada juga nih seorang ibu yang pernah kami undang, namanya Ibu Suharna. Dia waktu merasakan tiba-tiba keluar keringat dingin, dibawa ke rumah sakit, ternyata memang ada penyumbatan. Ada 98% tuh, satu tuh pembuluh darah. 98% bayangan penyumbatannya. Dan ada 2 lagi, tapi memang masih di bawah 50% penyumbatannya. Nah yang 98% itu kan memang sudah dipasang ring. Tapi yang 50% itu dicoba oleh dokter untuk dipakai obat saja. Akhirnya dibarengi dengan teknologi laser. Dan sekarang sudah merasa lebih bugar, lebih sehat, makanya kita lihat sama-sama. Tiba-tiba itu kok keluar keringat dingin, kemudian ada rasa was-was, gak enak. Kemudian saya telepon deh anak, saya bilang gitu. Sama anak saya dibawa ke rumah sakit. Nah dari situ saya langsung dirawat di intermediate 3 hari. Penyumbatan yang paling urgen itu yang sekitar 98%. Kemudian yang 2 lagi di bawah 50%. Akhirnya dipasang di rumah sakit itu, pasangnya 1 yang urgen yang 98%. Nah sambil itu saya minum obat. Pertama kali pasang itu nggak begitu enak ya, karena kita adaptasikan dengan diri kita. Kita pasang kok timbul rasa pusing. Itu saya coba selama 3 bulan. Ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada lagi keluhan itu hilang, tapi badan saya enak. Itu dia, jadi kualitas hidup meningkat, tapi nggak cuma itu tadi. Ceritanya adalah ada adjustment dulu tuh, ada adaptasi dulu ketika pakai teknologinya. Ternyata nggak langsung terasa khasiatnya, nggak langsung juga terasa enak. Bisa gitu juga ya Mas Boyke, ya? Customize ya? Teknologi laser itu sebenarnya ya sudah dikenal pemirsa sejak zaman dulu, sejak tahun 1960-an sampai penemunya juga dapat hadiah Nobel. Nah teknologi laser yang dipakai oleh Mas Ari, saya, dan Ibu juga sama. Itu teknologi low level laser untuk darah. Dan betul sekali bahwa tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Adaptasinya juga sama, berbeda-beda. Nah si teknologi laser ini bisa
membuat apa sih pada tubuh kita? Ya, kalau untuk hipertensi kita berdua nih, itu si teknologi laser Jangan itu nunjuk mulu. membuat sinarnya itu mengaktifkan apa yang namanya nitric oxide. Nitric oxide itu adalah zat di dalam dinding pembuluh darah yang bisa melebarkan pembuluh darah dan membuat pembuluh darah elastis. Akibatnya apa? Tekanan darahnya menjadi turun. Nah, kalau tadi kita ngomongin hipertensi yang kita berdua, ini kalau untuk Mas Ari dan Ibu Suharni tadi ya, itu jantung kan? Ya. Nah, jantung itu si teknologi laser ini membantu apa pada jantungnya? Bukan pada jantungnya, tetapi mengatasi kekentalan darahnya. Kok bisa? Kenapa? Karena darah-darah yang kepingan darah itu yang biasanya nempel-nempel, dia itu yang namanya agregasi, ya, itu dicegah proses penempelannya. Dan kalau sudah menempel-nempel, itu diuraikan atau dilisis. Akibatnya apa? Akibatnya darah alirannya menjadi lancar, baik ke Mas Ari maupun Bu Suharna tadi. Yang terjadi sama Ari adalah darahnya kental. Pasti darahnya kental. Pasti darahnya kental, itu udah jelas ya. Justru karena darahnya kental itu juga, apalagi dengan hipertensi, dia juga karena pompa jantungnya kan mesti lebih kenceng lagi, makanya dia juga ada hipertensi, ada darah. Hari ini kamu rutin ngecek medical check up? Amerika check up jadi sekarang jadi rutin. Sekarang jadi rutin. Dulu sebelumnya, setelah diperingatkan. Iya. Tapi kan orang selalu begitu, harus disentil dulu. Aduh, jangan dong. Ya kan? Nah, sekarang udah rutin 6 bulan sekali gitu. Yang penting itu pemirsa itu juga harus diingatkan untuk tetap menjaga pola hidup sehat, olahraga, jangan merokok, manage stres yang baik. Kalau masih pada belum bisa, yuk gunakan teknologi yang memang sudah kita coba dan juga sudah terbukti secara ilmiah, yaitu teknologi laser. Iya, jangan sampai kita baru mau menjalankan hidup sehat setelah kita kena sentilan. Ya syukur-syukur kalau selamat. Iya. Kalau misalnya selamat ya bagaimana gitu. Paling benar tuh kalau disentil teknologi. Nah, makanya kita cari tahu setelah ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih membicarakan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, termasuk juga kualitas darah. Iya, dengan menggunakan teknologi laser. Jadi, tadi kita sudah mendengar kisah dari Ari yang masih di usia muda, 35 tahun, terkena serangan jantung. Waktu itu. Ya, waktu itu sekarang udah sehat, udah segar ya. Dan juga ada kisah dari Ibu Suharna. Nah, ini ada satu juga kisah seorang bapak namanya Pak Amir. Dia juga pernah diundang ke Go Healthy. Sama kayak kamu Ria, terkena serangan jantung, masuk rumah sakit ke UGD, dirawat selama 3 minggu, dikasih obat dan disuruh untuk cangkok jantung. Wow. Dan ini katanya kasusnya Pak Amir ini katanya sudah yang tingkat tinggi, cangkoknya harus yang juga 3 kali dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya hanya miracle yang bisa menyelamatkan, tapi kemudian berkenalan dengan teknologi laser dan sekarang juga membaik. Makanya kita lihat sama-sama ya. Keluarnya sakit di jantung, terus saya langsung ke rumah sakit. Di sana langsung di UGD, terus dirawat selama 3 minggu. Kasih obat dan disuruh kontrol teratur. Kartu jantungnya 3, harus diganti. Dan dokter waktu itu bilang, nanti 4 tahun ini sangat payah ini jantungnya ini. Kata beliau, karena biasanya bocor 3 itu jarang bisa tertolong ya. Sekitar 5 hari lah, yang berubah nyata itu saya tidak pusing-pusing lagi. Tenaga itu apa enteng, tidurnya fresh, energik badan itu. Kateterisasi ya jantungnya normal. Contoh yang sudah cukup umur ya. Jadi jangan bermain-main dengan penyakit jantung. Karena dia bisa menyerang dari usia berapa saja sepanjang darah kita tidak sehat. Betul. Ini yang selalu saya ingat dari Mas Boyke atau Mbak Lula adalah jantung dan stroke sebetulnya penyebabnya sama. Cara terjadinya sama, hanya beda lokasinya saja. Betul. Jadi kalau darah kental itu ya, pemirsa, menyumbatnya di otak, pembuluh darah otak terjadi stroke. Menyumbatnya di jantung terjadi serangan jantung. Menyumbatnya di ginjal, gangguan ginjal atau gagal ginjal. Saya pernah stroke. Pernah stroke juga? Pernah kena ginjal? Ginjal sebelumnya, batu ginjal. Ini semua disebabkan sekali lagi pemirsa di rumah, darah yang tidak sehat alias darah yang kental. Kalau stroke tahun berapa tuh, Ri? Stroke itu umur 35, jantung itu 40.
40 tahun, usia 40. Ya, tapi yang jelas ini satu contoh ini pemirsa bahwasanya yang namanya darahnya itu di mana-mana gara-gara kentolnya itu dia menyumbat semuanya. Mas merokok waktu itu ya? Oh iya dong. Iya. Sekarang Jadi ya. saya juga ingatkan pemirsa, jadi Dituduh sih. kalau pemirsa masih juga belum bisa pola hidup yang sehat, masih juga belum bisa olahraga yang cukup, masih juga belum bisa meninggalkan kebiasaan buruk seperti merokok, ada keturunan hipertensi, ada keturunan diabetes, please ya. Kita usahakan untuk hidup sehat, tapi kalau masih belum, gunakan teknologi, yaitu teknologi laser yang sudah saya gunakan juga, Ya, udah. Mas Ari, dan juga mereka-mereka yang sudah menceritakan pengalaman-pengalamannya. Ya, berarti yang udah dilakukan sama Ari udah tepat dong Mas Boyke ya? Menggunakan Ya, teknologi. dia sudah berubah. sekarang Nah, ini Dan juga mesin perubahannya apa aja nih? Maksudnya dulu udah kena stroke, kena jantung, disentil sama Tuhan, sekarang memperbaiki hidup kamu dong? Oh iya dong. Dulu kan segenggam emas kalau pinang aku. Sekarang? Dulu tuh rokok dan lain-lain lah ya. Sekarang nih Makannya juga. makan. Waktu Ini itu contoh waktu ya. stroke itu makan kikil ya. Kikil setiap hari waktu itu makan kikil. Setiap hari? Setiap hari makan karena kikil kayak agar-agar enak banget. Oke. Jadi berhenti udah, totally berhenti. Jadi sekarang udah olahraga cukup rutin, seminggu 3-4 kali. Lalu rokok udah enggak at all, sama sekali enggak merokok. That's it. Dan makan pun udah dijaga. Gitu sekarang. Iya, jadi sebenarnya konsep sih sebenarnya. udah mulai baik ya. Tapi sebenarnya teknologi laser ini di bidang medis dia bekerja bisa pada fase pencegahan. Jadi mereka-mereka yang belum pernah terkena Jangan penyakit, sampai, knock jangan on wood. sampai misalnya diabetes, tapi untuk pengobatan yaitu untuk diabetes, untuk yang sudah jangan sampai terjadi komplikasinya. Jadi juga untuk rehabilitasi. Jadi bisa jangan sampai yang sudah kena gangren gitu juga masih bisa diobati juga dengan teknologi laser. Dibantu ya. Jadi bisa untuk pencegahan mereka-mereka yang punya resiko tinggi ya. Kemudian untuk pengobatannya Mas Ari, saya, Bu Suharna, ya. Kemudian rehabilitasi yang sudah kena komplikasi seperti tadi pusing-pusing ya, vertigo gara-gara post stroke itu juga bisa terbantu. Ya. Mas Ari masih kan kena jantungnya 2 tahun yang lalu. Iya, Masih jantung. konsumsi obat sampai sekarang? Masih. Berarti dibarengin dengan teknologi? Ya, iya. Nah itulah hebatnya teknologi laser. Dia bisa bersama-sama dengan obat. Bisa digunakan bersama Nah, dengan obat. itu berarti alatnya bener. Kalau Oh, alat iya. sudah mengatakan jangan pakai ini, cukup pakai alat ini aja, udah pasti deh alatnya Nggak beres. nggak beres. Ya, beres. Yang paling penting adalah supaya nggak berulang. Rik. Betul. Ya, kamu juga tuh. Kita saling mengingatkan, kita semua saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya ketemu di lapangan badminton, kita nonton badminton biasanya. Hari ini lebih sering ngobrol sama ayah saya. Iya, betul. Sama-sama koleksi cincin, ring gitu. Beliau 2, papanya Ronald 2, saya 1. Lord of the Ring lah ya. Lord of the Ring. Jangan Junior. sampai ringnya nambah. Ya, jangan Dibantu sampai. dengan teknologi laser karena Jangan dia itu sampai. pada fase Iya, jangan iya. tambah. Stroke-nya juga jangan sampai stroke-nya Ya janganlah, Iya. Mas Maksudnya, Boyke. yang paling sering adalah ada perubahan dari Ari yang dengan penuh kesadaran merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat dan juga dengan sadar menggunakan teknologi laser Ari ya. Betul. Ya karena sih gini sih, karena punya riwayat ya gini ya Mas Ronald Tantu punya riwayat yang punya penyakit yang cukup ringan ya. Wah, ringan dari mana? Stroke sama jantung kok ringan. Jantung, ya kan? darah tinggi. Kalau kata orang kan jangan sampai diulangi karena kalau terjadi Betul, berikutnya berulang. bisa Lebih parah. nggak pulang gitu kan, gitu. Jadi ya apapun caranya saya akan coba untuk nggak terjadi pengulangan tadi gitu, termasuk ya ini menggunakan teknologi laser supaya bener-bener nggak kejadian lagi deh gitu. Tentunya dengan menjaga pola hidup sehat juga ya gitu. Dan sebelum bobo ya pasang dulu gitu. Tidur lebih enak dong? Oh, lebih enak. Pagi-pagi? Tidur saya merem sama. Oh iya pasti dong. Iya. Duri, kamu kalau sehat kamu tuh lucu. Jangan sampai kami kehilangan kelucuanmu ini loh, Ri. Aku mau nangis tuh, mau peluk tapi nggak boleh. Jangan. Yang jelas kalau aliran darah ke organ-organ vital itu semuanya baik, otomatis organ itu berfungsi sempurna. Penyakit-penyakit juga termasuk imunitas kita juga akan naik. Yes. Penyakit-penyakit juga akan terhindar. Iya, tetaplah sehat sahabatku. Sahabatku juga ya. Tetaplah produktif karena kamu masih muda. Kita masih muda loh. Masih dong. Ya. Terima kasih buat berbagi ceritanya Mas Boyke juga terima kasih. Sama-sama, Kak Dan pemirsa yakin saya pasti Anda masih punya pertanyaan ini tentang teknologi laser. Pengen tahu ini, pengen tahu itu gitu kan Tantri? Nah, kalau pengen tahu lebih banyak lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di situ ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh
Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kita kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana supaya kita bisa tepat, itu adalah bagaimana kita juga mau cari tahu soal meningkatkan kualitas darah kita. Betul, jadi pemirsa hati-hati ya dengan kondisi darah kita. Kita harus tahu darah kita kental atau tidak. Karena sekali darah kental itu akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segalanya kok. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan supaya darah kita tidak kental. Ya, treatment dari dokter, medical check up supaya tahu status kesehatannya, dan juga menggunakan teknologi laser yang tadi sudah dirasakan manfaatnya. Makanya Mas Panji ada di sini sama kita. Mas ingat ya dulu ya kisahnya Mas Ari ya, Mas kita undang ke sini ya. Betul, dan senang sekali ketika Mas Ari sudah memutuskan untuk menggunakan alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser. Ya, karena tampak beda sekali bahwa mereka yang sehat. Secara produktivitas, secara wajah gitu kan ya, semangat beda Mas Panji. Betul lah, karena kita tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kebahagiaan bisa kita upayakan. Dan fondasinya adalah kesehatan. Jadi makanya ketika kita mau mengupayakan kesehatan kita, pastikan kita memilih alat kesehatan yang tepat dengan teknologi yang juga akan membantu kesehatan tubuh kita. Misalnya ketika kita menggunakan teknologi laser, pastikan Anda memilih alat kesehatan hanya dokter laser ini. Karena dokter laser ini sudah terdaftar resmi di pemerintah dan telah hadir di Indonesia selama lebih dari 8 tahun. Jadi sudah banyak yang merasakan manfaat dari dokter laser ini. Mungkin sekarang giliran Anda nih dan keluarga Anda untuk merasakan manfaat dari dokter laser. Kadang-kadang kita berpikirnya kita mencari teknologi atau alternatif lain itu ketika kita sudah kena penyakit. Padahal mencegah kan sebetulnya lebih baik ya. Betul. Bisa kan Mas Panji? Jadi ketika kita memiliki dokter laser ini, kita kan gunakan pada pergelangan tangan kita. Fungsi utamanya adalah untuk membantu melancarkan aliran darah kita. Jadi nanti lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser dan kemudian membawanya ke seluruh tubuh. Karena fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah, sehingga ketika kita menggunakan dokter laser, bukan hanya bagi orang-orang yang sudah memiliki keluhan, tapi kita bisa gunakan dalam 3 tahapan yang berbeda. Yang pertama adalah sebagai langkah pencegahan. Kalau misalnya kita sadar kita memiliki faktor risiko, misalnya pola hidup yang kurang sehat, atau misalnya kita memiliki keturunan, ya kita bisa menggunakan sebagai pencegahan. Dan kemudian kalau misalnya sudah ada keluhan, diabetes, hipertensi, misalnya kolesterol, kita bisa menggunakan dokter laser ini untuk membantu menormalkan kadar gula, kolesterol, dan juga tensinya. Dan kalau misalnya andai kata kita sudah mengalami jantung atau stroke, ini juga bisa membantu proses pemulihannya dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Ya, yang saya alami di rumah ya, sebelum tidur kan saya pakai juga kan. Saya pakai yang ini loh, buat intranasal Mas Panji. Rongga hidung ya? Yang di hidung. Sementara kalau tidur kan saya matikan lampu kan. Anak saya suka tertawa, itu ngapain? Katanya, kok hidungnya nyala katanya. Tapi itu saya rasakan memang kualitas tidurnya luar biasa. Oke. Ya, lebih nyenyak maksudnya? Oh iya, deep sleep dan pagi-pagi bangun dalam keadaan segar Mas Panji. Intranasal ini tujuannya adalah untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Dan karena di rongga hidung kita ini ada banyak sekali pembuluh darah yang kecil, pembuluh darah kapiler. Jadi ketika kita menggunakan intranasal, ya tujuannya membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Sehingga ya bisa membantu proses pemulihan misalnya berbagai macam keluhan-keluhan di area kepala. Tidur misalnya bisa menjadi lebih berkualitas. Kemudian bisa juga membantu mencegah stroke, membantu pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Atau bahkan misalnya sakit kepala, migrain, vertigo yang terjadi karena aliran darah yang kurang lancar juga bisa dibantu. Jadi intinya jangan pernah menganggap remeh apapun yang terjadi sama tubuh kita ya Mas Panji ya. Jangan sampai kejadian dulu, jangan sampai kesentil dulu. Lebih baik sebelum terjadi apa-apa, pas lagi aku lagi baik-baik aja, justru teknologi laser digunakan. Betul, karena lebih murah ketika kita melakukan langkah pencegahan loh. Dan ketika kita memiliki alat kesehatan dokter laser ini akan sangat terjangkau. Kenapa? Karena satu alat bukan hanya Anda saja menggunakan, satu keluarga bisa menggunakan. Karena penggunaan satu hari hanya 2 kali, pagi dan juga malam. Jadi setelah Anda menggunakan, boleh dong pasangan yang menggunakan, atau orang tua, atau bahkan anak Anda yang sudah remaja juga bisa menggunakan sebagai langkah pencegahan. Dan lebih luar biasanya lagi adalah ketika memiliki dokter laser ini masa pakainya 5 hingga 10 tahun. Sehingga tentu saja akan menjadi jauh lebih hemat kalau kita hitung perharinya. Oh iya dong, iya dong. Iya, kadang-kadang kita berpikir juga bahwa itu tadi, kita baik-baik aja.
alat juga mikirnya gitu, alatnya baik-baik aja. Ketika alatnya nggak baik-baik aja, terus gimana Mas Panji? Ini kan teknologi. Iya, tenang saja, karena ketika kita memiliki dokter laser, tentu saja ada garansi spare part sampai dengan 1 tahun, dan kami juga tidak mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga sebagai komitmen kami. Karena tujuan kami membawa dokter laser ini ke Indonesia adalah supaya membantu Anda dan juga keluarga Anda menjadi lebih sehat. Oleh karena itu, selain dengan garansi, ketika Anda memiliki dokter laser, Anda juga akan dapat berkonsultasi dengan tim medis kami secara gratis. Ya, dan satu hal yang harus Anda ingat, pemirsa, bahwa jika mungkin sekarang Anda sedang menjalani treatment dari dokter ya, tetap lakukan dibarengin dengan penggunaan teknologi laser. Itu akan lebih baik kan jadinya? Betul, karena fungsi dokter laser kan membantu melancarkan aliran darah. Sehingga ketika aliran darah menjadi lebih lancar, ketika kita konsumsi obat, ya penyerapan nutrisinya, oksigen, dan juga obat-obatannya kan bisa menjadi lebih optimal. Supaya nanti kerja obatnya lebih baik, dan ketika nanti harapannya ketika Anda berkonsultasi berikutnya, semuanya sudah bagus di angka-angkanya, kan begitu? Iya. Tapi kan juga kalau tadi kita membicarakan bahwa penyakit kardiovaskular itu sekarang banyak menyerang anak-anak muda, pengennya kan supaya nanti hidup di usia tua juga lebih berkualitas gitu loh, Mas Panji. Karena namanya kesehatan, kita lebih baik kita jaga semenjak dini. Karena kalau misalnya kita udah menjaga kesehatan kita semenjak dini, ya kita akan bisa menikmati kesehatan di usia yang senja nanti. Karena tentu saja kan lebih enak untuk kita bersepeda bersama keluarga daripada kita harus didorong dengan kursi roda. Oleh karena itu, ambillah keputusan yang tepat dengan mengupayakan kesehatan Anda. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat, konsumsi obat-obatan secara rutin jika memang dibutuhkan, dan pilihlah alat kesehatan yang tepat, yaitu dokter laser. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, ataupun Anda juga bisa menggali informasi lebih lengkap mengenai dokter laser melalui website kami gogomall.co.id, atau Anda juga bisa mencari di marketplace online yang terkemuka di Indonesia, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih, bagaimana caranya dokter laser bisa membantu kesehatan Anda. Karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang merasakan manfaatnya. Sekarang giliran Anda dan keluarga Anda. Oke, terima kasih Mas Panji. Terima kasih Kang Ronald. Jadi pemirsa, memang hidup sehat itu mudah atau tidak mudahnya tergantung kita sebetulnya ya. Dan tidak akan datang tiba-tiba. Hidup sehat harus kita upayakan. Dan kita pasti bisa, asal mau. Pola hidup sehat mutlak harus dijalankan. Dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Pertanyaannya mau mulai sekarang atau kapan? Nanti jangan-jangan kalau udah sakit dulu, disentil dulu. Jangan. Terima kasih banyak yang sudah bersama dengan kami. Selalu di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV, knowledge to elevate.